Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di depan pintu rumah yang reot itu, Bu Ratna berdiri dengan wajah merah padam, matanya melotot tajam ke arahku. Pergi kamu, Rian. Jangan pernah injakan kaki lagi di rumah ini. Bawa pergi uang sampah ini dan bawa sekalian istrimu yang tidak berguna itu. Tangannya melempar tas berisi 100 juta rupiah yang baru saja kuberikan sebagai tanda bakti. Uang itu berserakan di tanah berdebu. Istriku, Siska, sudah terisak di belakangku, tubuhnya gemetar menahan malu dan sakit hati karena cacian ibunya sendiri yang membanding-bandingkanku dengan menantu lain yang lebih kaya. Suasana siang itu sangat panas, namun hatiku jauh lebih dingin saat melihat mertuaku itu meludahi lantai di depanku seolah aku adalah kotoran yang harus dibuang jauh-jauh. Padahal, niatku hanya ingin membantu melunasi hutang rumah yang hampir disita, tapi penghinaan ini benar-benar sudah di luar batas kemanusiaan. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu terasa mencekam meski matahari sedang terik-teriknya tepat di atas kepala. Aku berdiri kaku, menatap tumpukan uang yang seharusnya menjadi penyelamat bagi keluarga mertuaku yang sedang terjerat lilitan hutang besar di bank. Namun, yang kudapat justru makian kasar yang disaksikan oleh para tetangga yang mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Bu Ratna, wanita parubaya itu, dengan angkuhnya berkacak pinggang, seolah dirinya adalah pemilik kedaulatan tertinggi yang bisa menentukan nasib orang lain sesuka hatinya. Aku meremas tanganku kuat-kuat, mencoba menahan amarah yang sudah hampir meledak di ubun-ubun agar tidak melakukan sesuatu yang akan kusesali nantinya. Siska, istriku yang malang, mencoba meraih tangan ibunya, namun dengan satu sentakan kasar, ia didorong hingga hampir terjatuh ke lantai teras yang kasar. Jangan sentuh aku. Aku tidak punya anak yang suaminya miskin dan hanya bisa membawa uang receh seperti ini. Teriak Bu Ratna dengan suara melengking yang memancing perhatian lebih banyak orang. Hatiku teriris melihat Siska diperlakukan seperti itu. Padahal selama ini kami hidup serba kekurangan hanya karena ingin menyisihkan uang untuk membantu keluarga Siska. Ketidakadilan ini benar-benar terasa nyata, di mana kebaikan dibalas dengan racun fitnah yang sangat menyakitkan. Aku menatap tajam mata mertuaku, mencoba mencari setitik rasa kemanusiaan di sana, namun yang kutemukan hanyalah keserakahan yang membutakan mata hatinya. Baik, Bu. Kalau memang ini yang Ibu inginkan, saya dan Siska akan pergi sekarang juga, ucapku dengan suara yang sengaja kuberatkan agar terdengar tegas. Siska menatapku dengan mata sembab, kebingungan dan ketakutan menyelimuti wajah cantiknya yang kini pucat pasi. Aku menarik napas dalam, merasakan udara panas yang seolah mencekik, namun di balik ketenangan palsuku, sebuah rencana besar mulai tersusun di kepala. Aku bukan orang yang suka pamer atau mengumbar apa yang kumiliki, tapi kali ini, martabat kami yang diinjak-injak tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku memungut tas berisi uang itu, memasukkannya ke dalam mobil tua kami yang terparkir di pinggir jalan, lalu memegang tangan Siska dengan erat. Jangan menangis, sayang. Kita pergi sekarang, bisikku sambil membukakan pintu mobil untuknya. Di depan sana, Bu Ratna masih mengoceh tidak karuan, menghina latar belakang keluargaku yang katanya bukan dari kalangan berada, padahal dia sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tetangga di sekeliling mulai berbisik-bisik, beberapa terlihat iba, namun lebih banyak yang tampak menikmati tontonan gratis atas penderitaan kami. Aku masuk ke kursi pengemudi, menstarter mesin mobil yang berbunyi batuk-batuk, lalu melajukannya pelan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Kepergian ini bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal dari sebuah pelajaran keras yang harus diterima oleh wanita itu. Suasana jalanan sore itu terasa lengang,
Hanya deru angin yang sesekali masuk lewat celah jendela mobil yang terbuka sedikit. Siska masih terisak pelan di kursi penumpang, pikirannya pasti masih tertuju pada ibunya yang begitu tega membuang kami. Aku mengusap bahunya, mencoba menenangkan hatinya yang sedang kacau balau, namun kata-kata tak banyak membantu saat ini. Aku tahu, pengusiran ini adalah puncak dari segalanya. Setelah sekian lama aku diam setiap kali mertuaku menghina pekerjaanku sebagai pekerja lapangan yang sederhana. Dia selalu membandingkanku dengan menantu pertamanya. Seorang pria yang selalu membawa mobil mewah namun nyatanya adalah seorang penipu ulung yang sering dikejar penagih hutang. Mas, kenapa ibu sejahat itu sama kita? Apa salah kita sampai ibu tega mengusir kita di depan banyak orang? Tanya Siska lirih, suaranya pecah di tengah lamunan. Aku hanya bisa tersenyum pahit, tidak ingin membongkar rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat, bahkan dari istriku sendiri. Siska adalah wanita yang sangat baik dan polos, dia tidak perlu tahu seberapa kelam dunia yang kuhadapi di luar sana demi melindungi privasi dan keamanan kami. Kami melaju menuju sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat di mana kami akan memulai hidup baru tanpa gangguan dari pihak manapun. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah terakhir kalinya kami dipermalukan. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memberikan kesan sunyi di sepanjang perjalanan kami. Di pikiran, aku sudah membayangkan langkah selanjutnya, melibatkan seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidupku. Dia adalah sahabat karibku sejak masa SMA, pria yang kini memegang jabatan penting sebagai Kapolres di kota tempat tinggal mertuaku. Selama ini, aku sengaja menjaga jarak dengannya agar tidak ada yang tahu kedekatan kami, karena aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bantuan orang dalam. Namun, ketika keadilan diinjak-injak dan fitnah sudah mulai mengancam harga diri kami, mungkin sudah waktunya aku memanggil bantuan. Aku memarkir mobil di depan kontrakan, rumah yang jauh dari kemewahan namun setidaknya memberikan ketenangan yang kami butuhkan saat ini. Setelah menurunkan barang-barang bawaan, aku meminta Siska untuk istirahat terlebih dahulu sementara aku menyendiri di teras belakang. Udara malam yang dingin menusuk tulang, namun hatiku jauh lebih dingin saat memikirkan wajah Bu Ratna yang tampak sangat puas saat mengusir kami tadi. Ponsel di saku celanaku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tidak dikenal, berisi peringatan bahwa rumah mertuaku akan segera disita paksa oleh pihak bank besok pagi. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Apakah ini karma yang datang lebih cepat dari perkiraan? Aku tidak akan ikut campur lagi, pikirku awalnya, tapi kemudian teringat pesan mendiang ayahku untuk selalu menjaga silaturahmi meski disakiti. Namun, apakah menolong orang yang sudah mengusir kita adalah sebuah kebaikan atau kebodohan? Siska masih terlelap di kamar, kelelahan setelah seharian menahan emosi yang menguras tenaga dan pikirannya. Aku menatap langit malam, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang menyelimuti kota ini. Besok akan menjadi hari yang panjang, di mana kebenaran akan terungkap dan topeng kemunafikan akan segera terbuka lebar di depan mata banyak orang. Besok adalah hari di mana aku akan kembali ke rumah itu, bukan sebagai menantu yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai seseorang yang memegang kendali. Aku akan memastikan bahwa setiap orang yang menindas Siska akan merasakan penyesalan yang mendalam. Siska pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, bukan terus-menerus disalahkan oleh ibunya sendiri hanya karena masalah materi. Aku akan membuktikan bahwa kesetiaan dan kejujuran jauh lebih berharga daripada harta yang didapat dengan cara-cara curang. Malam ini, aku akan tidur nyenyak, mempersiapkan diri untuk skenario yang akan mengguncang kota kecil ini. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus celah gorden kontrakan kami, menyinari ruangan yang terasa damai. Siska masih tertidur lelap, wajahnya terlihat tenang, kontras dengan apa yang kami alami kemarin. Aku bergegas bangun, mandi, dan menyiapkan sarapan sederhana untuknya, lalu menuliskan secari kertas kecil di meja makan. Hari ini akan menjadi penentu, apakah aku akan bergerak lebih jauh atau membiarkan takdir berjalan dengan caranya sendiri.
Aku mengambil kunci mobil, memastikan ponselku penuh daya, dan melangkah keluar dengan keyakinan yang jauh lebih mantap dari sebelumnya. Mobil melaju membelah kemacetan pagi yang mulai terlihat di sepanjang jalan raya menuju kediaman mertuaku. Jalanan yang kulewati terasa familiar, setiap tikungan menyimpan kenangan buruk saat aku selalu direndahkan di rumah tersebut. Namun hari ini berbeda, aku merasa lebih ringan, tidak ada lagi beban di pundakku karena aku sudah tidak punya lagi kewajiban untuk menyenangkan wanita yang tidak menghargai hidupku. Sesampainya di depan rumah Bu Ratna, suasananya sudah sangat kacau, terlihat beberapa pria berbadan besar dengan seragam bank sudah mengepung halaman depan. Mereka sedang berdebat dengan Bu Ratna yang tampak berteriak-teriak meminta waktu lebih. Saya mohon, beri saya waktu 1 minggu lagi. Saya akan menjual aset saya yang lain. Jerit Bu Ratna, wajahnya pucat pasi, air matanya sudah bercampur dengan keringat ketakutan. Pria-pria itu tampak tidak peduli. Mereka sudah membawa surat perintah eksekusi yang sah dari pengadilan, dan mereka berniat membawa semua barang di rumah itu segera. Aku memarkir mobil di kejauhan, mengamati drama tersebut dari balik kaca mobil dengan perasaan campur aduk. Ternyata, hutang yang dia ambil bukan main-main jumlahnya, dan dia sudah menggunakan sertifikat rumah ini sebagai jaminan tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Situasi yang benar-benar genting bagi seorang wanita yang begitu angkuh kemarin sore. Aku melihat menantu pertamanya, orang yang selalu dibanggakan Bu Ratna, sedang mencoba bersembunyi di balik semak-semak belakang rumah, berusaha kabur dari kejaran petugas. Pengecut sekali, pikirku dalam hati, melihat pemandangan yang sangat ironis tersebut. Inilah hasil dari keserakahan dan obsesi akan harta duniawi yang tidak masuk akal. Bu Ratna sekarang benar-benar kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya sendiri sudah tidak ada lagi di mata orang-orang yang dulu dia pameri kekayaan palsunya. Aku menunggu momen yang tepat, sebuah momen di mana aku bisa muncul bukan untuk menolong secara cuma-cuma, melainkan untuk memberikan teguran keras. Tiba-tiba, salah satu petugas bank mulai menunjuk-nunjuk wajah Bu Ratna, suaranya menggelegar di seluruh lingkungan perumahan itu. Ibu tidak bisa mengelak lagi. Ini adalah penipuan, sertifikat ini sudah dijaminkan di 2 bank berbeda. Teriakan petugas itu membuat semua tetangga keluar rumah, menyaksikan aib besar yang sedang terbongkar. Bu Ratna jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal, dia terlihat sangat rapuh di saat bersamaan. Apakah ini saatnya? Apakah aku harus keluar sekarang? Aku menarik napas dalam, memantapkan langkah, dan memutuskan untuk keluar dari mobil, berjalan perlahan menuju kerumunan orang-orang yang sedang memaki mertuaku. Ada apa ini? Suaraku cukup keras untuk membuat semua orang menoleh ke arahku, termasuk para petugas bank yang tampak terkejut. Bu Ratna menatapku dengan mata yang membelalak, mungkin dia tidak menyangka aku akan kembali ke tempat yang baru saja membuat kami menderita. Rian, kamu kembali? Cepat tolong ibu, mereka mau menyita semuanya. Teriaknya dengan nada putus asa yang sangat memuakan. Aku berhenti tepat di depan petugas bank, menatap mereka dengan tatapan yang membuat mereka sedikit mundur, seolah merasakan aura otoritas yang tidak biasa. Saya ingin bicara dengan pimpinan kalian, kataku tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Petugas bank itu tampak ragu, namun melihat sikapku yang sangat percaya diri, dia akhirnya memberikan nomor telepon pimpinannya kepadaku. Aku segera menghubungi seseorang, bukan pimpinan bank tersebut, melainkan sahabat karibku, sang Kapolres, yang pasti sedang memantau situasi di wilayah ini. Halo, bro. Aku sedang di kediaman mertuaku sekarang. Sepertinya ada masalah penipuan sertifikat ganda di sini. Bisa bantu aku untuk memastikan keadilan ditegakkan? Ucapku ke arah ponsel, suaranya sengaja kubuat sedikit keras agar bisa didengar oleh petugas bank. Mendengar kata-kata, Kapolres, wajah para petugas bank yang tadi begitu sangar mendadak berubah pucat pasi. Mereka tahu bahwa jika masalah sertifikat ganda ini sampai ke telinga kepolisian, bukan hanya rumah ini yang disita, tapi mereka semua bisa terseret ke jalur hukum yang lebih berat. Bu Ratna tampak bingung,
Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun dia bisa merasakan ada perubahan besar pada diriku. Aku menatapnya dengan tatapan dingin, lalu memalingkan muka, membiarkan para petugas itu gemetar ketakutan menunggu keputusan dari pimpinan mereka yang mungkin sudah mendapat teguran dari Kapolres. Saya tidak akan membiarkan ada penindasan di sini, tapi saya juga tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan, kataku tegas, membuat suasana menjadi sangat hening. Tetangga yang tadi menonton pun sekarang diam seribu bahasa, tidak ada lagi bisik-bisik. Semua orang seolah terpaku melihat drama yang sedang terjadi di depan mereka. Aku berjalan perlahan mengelilingi rumah itu, melihat setiap sudutnya yang menyimpan banyak kenangan pahit saat aku diperlakukan seperti pembantu oleh mertuaku sendiri. Sekarang, situasi sudah berbalik total, dan aku adalah orang yang memegang kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu seakan berhenti, detak jantungku terasa sangat pelan. Setiap langkahku di atas tanah halaman rumah ini terasa seperti kemenangan. Bu Ratna masih terduduk di tanah, tampak tidak berdaya, tidak ada lagi aura angkuh yang biasanya terpancar dari wajahnya. Dia sekarang hanyalah seorang wanita tua yang sedang menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku menatap lurus ke depan, ke arah jalan raya, menunggu kehadiran sahabatku yang sebentar lagi akan tiba untuk memastikan bahwa kebenaran tetap terjaga. Ini baru permulaan dari hari yang akan mengubah hidup kami selamanya. Tak lama berselang, sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian suasana yang tadinya sangat mencekam. Dua mobil patroli berhenti tepat di depan rumah, dan turunlah beberapa anggota kepolisian berseragam lengkap. Diikuti oleh sebuah mobil pribadi yang elegan, dari sana turunlah pria berwajah tegas, sahabat karibku, yang sudah lama tidak kujumpai secara langsung sejak dia menjabat sebagai Kapolres. Para petugas bank yang tadinya merasa sangat berkuasa, kini terlihat seperti tikus yang ketakutan. Mereka berusaha menyembunyikan berkas-berkas yang mereka bawa di balik punggung mereka. Sahabatku, Pak Andre, berjalan mendekat ke arahku dengan senyum tipis di bibirnya. Lalu kami berjabat tangan dengan sangat erat, sebuah tanda persaudaraan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Bu Ratna menatap kami dengan mata yang terbuka lebar. Dia benar-benar terkejut melihat hubungan yang sebenarnya antara menantu yang dia usir dengan orang nomor 1 di kepolisian setempat. Rian, apa kabar? Aku dengar ada sedikit masalah di sini. Butuh bantuan? Tanya Pak Andre dengan suara yang tetap berwibawa namun bersahabat. Aku hanya mengangguk, menunjukkan ke arah para petugas bank yang kini sudah tidak berkutik. Mereka mencoba melakukan penyitaan paksa. Namun sepertinya ada masalah hukum dengan sertifikat ganda yang mereka klaim. Andre, jelasku dengan nada tenang. Pak Andre segera memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa berkas-berkas tersebut, dan hasilnya pun tidak mengejutkan. Sertifikat itu memang palsu dan sudah dijaminkan di berbagai tempat. Bu Ratna yang mendengarnya langsung lemas. Dia tidak menyangka menantu yang selalu dia banggakan itu ternyata adalah seorang penipu yang sudah merusak seluruh asetnya. Dia menangis darah, air mata penyesalan yang kini terasa sangat terlambat bagi dirinya. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Andre dengan nada yang tegas namun tetap menghormati orang tua, membuat Bu Ratna semakin tidak mampu berkata-kata. Dia hanya bisa menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan telapak tangan, sementara para tetangga yang menonton mulai berani berbisik-bisik lebih keras. Aku merasa iba melihat kondisi mertuaku, namun aku juga ingat betapa kejamnya dia saat mengusir Siska kemarin. Ketidakadilan itu sudah ditegakkan, dan sekarang tinggal bagaimana dia menanggung beban dari perbuatannya sendiri selama ini. Aku membiarkan Pak Andre dan anak buahnya mengurus masalah hukum ini, sementara aku memilih untuk menjauh dari kerumunan. Aku menelpon Siska, memintanya untuk datang ke lokasi, karena dia berhak tahu apa yang sedang terjadi dengan keluarganya. Tak butuh waktu lama, Siska sampai di sana dengan taksi, wajahnya tampak cemas, matanya berkaca-kaca melihat ibunya yang sedang dikelilingi oleh polisi. Dia berlari ke arahku, memelukku erat-erat, seolah mencari perlindungan di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Aku mengelus rambutnya,
menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. "Mas, Ibu kenapa?" tanya Siska dengan suara bergetar, menatap pemandangan di depan sana dengan rasa tidak percaya. Aku menjelaskan semuanya pelan-pelan, tentang sertifikat ganda, tentang hutang besar, dan tentang menantu pilihan ibunya yang ternyata seorang kriminal. Siska tampak sangat terpukul, dia memang tahu ibunya memiliki hutang, tapi dia tidak pernah tahu bahwa situasinya sudah separah ini. Dia memandang ibunya dengan tatapan penuh kasih namun juga kekecewaan yang sangat mendalam karena ibunya selama ini selalu menyembunyikan fakta tersebut darinya. Siska berjalan perlahan mendekati ibunya, mencoba menenangkan wanita tua itu yang masih terus menangis. Pak Andre memberikan ruang bagi mereka, sementara dia berbicara dengan anak buahnya tentang langkah hukum selanjutnya yang harus diambil. Ternyata, kasus penipuan ini sudah cukup luas, dan banyak orang yang menjadi korbannya, tidak hanya mertuaku. Ini adalah masalah serius yang memang harus ditangani dengan tangan besi agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban dari keserakahan seseorang. Bu Ratna menatap Siska dengan tatapan penuh permohonan maaf yang tidak terucap, namun lidahnya terasa keluh. Aku ikut mendekat, berdiri di samping Siska, menjaga agar dia tidak ikut larut dalam kesedihan yang berlebihan. Bu Ratna menatapku, matanya yang sembab kini memandangku dengan rasa malu yang luar biasa. Dia mungkin baru sadar bahwa aku adalah satu-satunya orang yang masih peduli meski dia sudah mengusir kami. "Maafkan Ibu, Rian, Ibu salah," bisiknya pelan, suara yang hampir tidak terdengar di tengah kebisingan lingkungan sekitar. Aku hanya diam, aku tidak ingin meresponnya saat ini, karena aku ingin dia menyadari kesalahannya sepenuhnya tanpa ada tekanan tambahan dariku. Pak Andre menghampiri kami kembali, memberitahukan bahwa semua pelaku akan segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Termasuk menantu pertama mertuaku yang baru saja berhasil ditangkap di balik semak-semak belakang rumah tadi. Pria itu tampak babak belur, hasil dari perlawanannya saat ditangkap oleh anggota kepolisian. Bu Ratna melihat menantunya yang dulu dia puji setinggi langit itu kini diangkut polisi dengan tangan diborgol. Dan itu adalah pukulan telak baginya. Dia benar-benar sudah hancur, tidak ada lagi yang bisa dia banggakan di dunia ini. Suasana mulai perlahan mereda, petugas polisi satu persatu mulai meninggalkan lokasi, membawa serta para tersangka. Pak Andre berpamitan padaku, berjanji akan mengurus kasus ini dengan transparan dan adil. Lalu dia pun pergi bersama anak buahnya. Kami ditinggalkan di depan rumah itu, rumah yang kini sudah tidak lagi memiliki pemilik, karena semua asetnya akan disita oleh negara untuk keperluan penyidikan. Hening kembali menyelimuti kami, sebuah kesunyian yang terasa sangat berat, karena kami tahu bahwa mulai detik ini, hidup Bu Ratna tidak akan pernah sama lagi. Matahari mulai condong ke barat, memberikan cahaya kemerahan di ufuk langit, menambah kesan melankolis pada situasi yang sedang kami hadapi. Bu Ratna duduk termenung di undakan teras, rumah yang dulunya dia banggakan kini sudah dipasangi garis polisi, menandakan bahwa tidak ada yang boleh masuk ke sana lagi. Siska duduk di sebelahnya, menggenggam tangan ibunya dengan lembut, menunjukkan baktinya sebagai seorang anak meski ibunya sudah menyakitinya. Aku berdiri agak jauh, membiarkan mereka berbagi momen yang mungkin akan menjadi titik balik bagi hubungan mereka ke depannya. "Sekarang Ibu mau kemana?" tanya Siska dengan suara lirih, sebuah pertanyaan yang menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Bu Ratna tidak menjawab, dia hanya menatap kosong ke arah jalan raya, seolah tidak tahu lagi kemana arah hidupnya akan melangkah. Semua harta bendanya disita, tabungannya habis untuk menutupi hutang-hutang yang dibuat oleh menantunya yang kriminal itu. Dia kini benar-benar kehilangan segalanya, bahkan tempat tinggal pun dia tidak punya. Aku melangkah mendekat, berdiri di depan mereka, dan menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Ibu bisa tinggal di rumah kami untuk sementara waktu," kataku datar, sebuah tawaran yang membuat Siska menatapku dengan mata berbinar penuh rasa terima kasih. Bu Ratna menatapku dengan tatapan tidak percaya, mungkin dia merasa tidak pantas menerima kebaikan dariku setelah semua yang dia lakukan. Tapi,
Kamu sudah diusir. Rian, apa kamu tidak dendam? Tanya Bu Ratna dengan nada rendah. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tulus, tidak ada rasa dendam di dalamnya, hanya keinginan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Dendam hanya akan membuat hidup kita semakin sulit, Bu. Saya hanya ingin Siska bahagia, dan bagi Siska, Ibu adalah segalanya. Jawabku jujur, membuat Siska langsung memelukku dengan erat. Bu Ratna menundukkan kepalanya, air matanya kembali menetes, kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena rasa penyesalan yang dalam. Dia mungkin baru sadar bahwa menantu yang selama ini dia anggap rendah adalah orang yang memiliki hati paling luas untuk memaafkannya. Dia mulai terisak lagi, namun kali ini ada rasa syukur di balik tangisannya. Kami membantu Bu Ratna mengumpulkan sisa-sisa barang miliknya yang masih bisa diselamatkan sebelum rumah itu benar-benar disegel sepenuhnya. Tidak banyak yang bisa dibawa, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting yang tersimpan di lemari. Saat kami memuat barang-barang itu ke dalam mobil, para tetangga yang tadi menonton mulai mendekat. Beberapa dari mereka meminta maaf karena sudah sempat ikut memaki kami kemarin. Aku hanya tersenyum ramah, tidak ingin memperpanjang masalah, karena bagiku, apa yang terjadi kemarin sudah menjadi masa lalu yang harus dilupakan. Kami melaju meninggalkan perumahan itu, meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan buruk dan aib yang baru saja terbongkar. Di sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara, semua orang larut dalam pikirannya masing-masing, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi hari ini. Siska duduk di sampingku, tangannya masih menggenggam tanganku, sebuah dukungan yang sangat berarti bagiku saat ini. Aku merasa lebih tenang sekarang, karena setidaknya, masalah yang selama ini menghantui hidup kami sudah tuntas dan kami bisa melangkah ke depan dengan lebih bebas. Sesampainya di kontrakan, kami menata barang-barang Bu Ratna di kamar tamu, kamar yang sebenarnya sempit namun terasa nyaman. Bu Ratna tampak sangat lelah, dia langsung merebahkan diri di tempat tidur. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia tidur dengan tenang setelah berbulan-bulan diteror oleh hutang dan ketakutan. Siska menyiapkan teh hangat untuk ibunya, merawatnya dengan sangat telaten seolah tidak pernah ada pengusiran yang terjadi. Aku memperhatikan mereka dari ambang pintu, merasa bersyukur karena keluarga kami akhirnya bisa bersatu kembali dalam suasana yang lebih harmonis. Malam itu, kami makan malam bersama, menu sederhana yang dimasak oleh Siska. Bu Ratna makan dengan lahap, mungkin ini adalah makanan terbaik yang dia makan setelah sekian lama hidup dalam kecemasan. Dia tidak lagi banyak bicara, dia hanya diam, menatap kami dengan tatapan yang sangat berbeda dari sebelumnya, tatapan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Aku pun merasa lega, beban yang selama ini terasa berat di pundakku perlahan sirna, berganti dengan rasa damai yang mendalam. Kami akhirnya bisa menikmati malam yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan masalah yang selama ini menghambat hidup kami. Besok, kami harus mulai memikirkan masa depan lagi. Bagaimana kami akan hidup ke depannya dengan kehadiran Bu Ratna. Aku yakin, semuanya akan baik-baik saja, selama kami tetap saling mendukung dan menjaga silaturahmi. Siska akan menjadi wanita yang lebih bahagia, karena dia tidak perlu lagi merasa bersalah atas apa yang terjadi pada keluarganya. Dan bagi Bu Ratna, ini adalah kesempatan kedua untuk memulai hidup yang lebih baik, tanpa keserakahan dan tanpa obsesi akan harta duniawi. Kami semua memiliki harapan baru, sebuah awal yang segar untuk masa depan yang lebih baik. Aku menatap langit malam dari jendela kontrakan, bulan bersinar terang, memberikan harapan bagi kami semua. Cerita ini mungkin terdengar dramatis, namun ini adalah realita yang sering terjadi di sekitar kita, di mana keserakahan seringkali menghancurkan hidup seseorang. Tapi, di balik semua itu, ada kekuatan besar yang bernama kejujuran dan kesetiaan yang akan selalu menang pada akhirnya. Kami sudah melalui masa-masa tersulit, dan kini saatnya bagi kami untuk menatap masa depan dengan penuh rasa optimisme dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda,
Kehidupan kami menjadi lebih tenang meski harus beradaptasi dengan kehadiran Bu Ratna di rumah. Dia benar-benar berubah, tidak lagi menuntut banyak hal, bahkan sering membantu Siska melakukan pekerjaan rumah tangga dengan sabar dan ikhlas. Siska pun tampak lebih ceria, beban berat yang selama ini dipikulnya seolah terangkat, dan dia bisa hidup dengan lebih tenang. Aku pun merasa lebih semangat bekerja, karena tahu di rumah sudah ada keluarga yang menunggu dan menyambutku dengan penuh kehangatan. Semua masalah masa lalu sudah terkubur, dan kami kini fokus pada masa depan. Kasus hukum mertuaku pun berjalan dengan lancar. Pak Andre selalu memberikan perkembangan terbaru secara berkala. Menantu pertama mertuaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, dan itu memberikan rasa keadilan bagi mertuaku yang dulu sangat mempercayainya. Meskipun asetnya semua hilang, setidaknya dia sekarang bisa hidup dengan tenang tanpa dikejar penagih hutang yang kejam. Dia sering bercerita kepada Siska betapa dia sangat menyesali perbuatannya dulu, terutama saat memperlakukanku dengan begitu buruk. Dia mengakui bahwa akulah orang yang paling tulus menyayanginya dan keluarganya. Suatu sore, saat kami sedang duduk santai di teras belakang, Bu Ratna menghampiriku dan meminta maaf sekali lagi secara langsung. Dia memegang tanganku, air matanya menetes, mengungkapkan betapa dia sangat malu dengan tindakannya di masa lalu. Aku hanya tersenyum dan memeluknya, meyakinkannya bahwa aku sudah memaafkannya sejak lama dan tidak perlu lagi memikirkan masa lalu. Siska yang melihat pemandangan itu pun ikut menangis bahagia, merasa sangat bersyukur karena ibunya sudah berubah dan keluarga kami kini sudah utuh kembali. Itu adalah momen yang sangat menyentuh bagi kami semua. Kami mulai merencanakan masa depan, bagaimana kami akan menabung untuk masa depan anak-anak kami nanti. Bu Ratna bahkan berencana untuk membuka usaha kecil-kecilan di depan kontrakan kami untuk membantu perekonomian keluarga. Aku sangat mendukung idenya, karena itu akan memberikan kegiatan positif bagi dirinya agar tidak terlalu memikirkan apa yang sudah hilang. Kami mulai menata hidup kami kembali, perlahan tapi pasti, menuju ke arah yang lebih baik. Semangat untuk maju dan hidup lebih baik selalu ada di setiap langkah kami setiap harinya. Tak terasa, sudah beberapa bulan kami hidup bersama dalam harmoni yang luar biasa. Masalah-masalah yang dulu menghantui kami kini hanya menjadi kenangan yang membuat kami semakin kuat. Kami belajar banyak dari peristiwa yang sudah terjadi, terutama tentang arti penting kejujuran, kesetiaan, dan kasih sayang dalam keluarga. Kami tidak lagi mengejar harta dengan cara-cara curang, karena kami tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta melainkan dari kedamaian hati dan keluarga yang utuh. Itulah pelajaran berharga yang kami petik dari semua kejadian ini. Kehadiran Pak Andre juga sering memberi warna baru dalam hidup kami. Dia sering mampir ke rumah sekadar untuk mengobrol atau makan malam bersama. Dia sangat senang melihat perubahan pada diri Bu Ratna yang kini sudah sangat religius dan rendah hati. Kami sering bercanda tentang bagaimana dulu dia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah di kediaman mertuaku yang penuh drama. Persahabatan kami pun semakin erat, karena dia tahu bahwa aku tidak pernah memanfaatkan kedekatan kami untuk hal-hal yang tidak penting. Dia sangat menghargai integritas dan kejujuranku. Siska kini tengah mengandung anak pertama kami, kabar yang sangat membahagiakan bagi kami semua. Bu Ratna sangat antusias menyambut cucu pertamanya. Dia sudah menyiapkan banyak hal untuk menyambut kehadiran si kecil ke dunia ini. Aku pun merasa sangat bahagia, karena sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah, peran baru yang sangat mulia bagi hidupku. Kami merasa bahwa inilah buah dari kesabaran dan keikhlasan kami dalam menghadapi semua cobaan yang datang. Hidup ini memang penuh dengan kejutan, dan kami siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depan sana. Kami pun mulai mencari rumah baru yang lebih layak untuk keluarga besar kami, agar anak kami bisa tumbuh dengan nyaman. Bu Ratna mendukung penuh keinginan kami untuk pindah. Dia bahkan ikut membantu kami mencari rumah yang tepat dengan harga yang terjangkau. Kami tidak lagi mementingkan kemewahan. Yang terpenting bagi kami adalah kenyamanan dan kebahagiaan bersama keluarga. Kami yakin, dengan kerja keras dan kejujuran,
kami akan mampu mencapai semua impian kami dengan cara yang benar. Semua rencana sudah kami susun dengan sangat rapi dan matang. Melihat kembali ke belakang, aku merasa sangat bersyukur atas semua yang sudah terjadi, meskipun itu sangat menyakitkan pada awalnya. Tanpa peristiwa itu, mungkin kami tidak akan pernah bisa melihat perubahan pada diri Bu Ratna yang sekarang. Mungkin kami tidak akan pernah bisa belajar tentang arti penting dari keluarga yang sebenarnya. Setiap kejadian memang memiliki hikmah tersendiri, dan kami beruntung karena bisa memetik hikmah itu dengan bijaksana. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran bagi kami agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kini, hidup kami penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang sangat mendalam. Kami siap menghadapi masa depan yang jauh lebih cerah, dengan keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang. Cerita kami adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, dan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kami bahagia karena akhirnya bisa menemukan kedamaian yang kami cari selama ini, sebuah kebahagiaan yang nyata dan abadi. Dan yang terpenting, kami selalu bersama, saling menjaga dan saling mengasihi, selamanya.